Salam sehat, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada pada saat ini. Bersama saya, Alvin Rantung, dari Rumah Sakit Advent Bandung, akan membagi kepada kita semuanya obat antivirus yang manjur itu. Di episode sebelumnya, kita sudah mempelajari bahwa salah satu sifat sel yang terpenting bagi tubuh kita adalah istirahat, bukan? Bagaimana tidur malam yang cukup itu, 7-8 jam, adalah wow banget, bukan? Saat ini, kita akan mempelajari suatu arti yang lain daripada istirahat yang cukup itu. Kita sudah mempelajari bahwa istirahat harian itu sangat penting bagi kita. Tuhan sudah ciptakan itu bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat dunia kita ini, hari-hari yang ada di kalender kita, yang kita sedang jalani waktu-waktu tersebut, kita bisa hitung, bukan? Kita bisa ketahui, bukan? Bahwa 1 tahun terdiri dari 365 sampai 366 hari, bukan? Dan itu bisa terukur dengan cara bumi mengitari matahari, bukan? Orang bisa mengukur secara fisika, sehingga kita bisa mengetahui bahwa 1 tahun berjumlah 365 hari. Begitu pula dengan 1 bulan. 1 bulan rata-rata 30 hari. Ada yang mengatakan 31, tapi ada juga yang 29 di tahun kabisat. Kita bisa ukur dan mengetahui kondisi itu oleh karena adanya bulan mengitari bumi, bukan? Sehingga kita bisa mengetahui bahwa 1 bulan adalah 30 hari. Begitu pula dengan 1 hari, 24 jam. Kita bisa mengetahui bahwa ada sesuatu yang terjadi sebagai di mana mekanisme alam yang kita bisa ketahui, yaitu bumi berputar pada porosnya selama waktu 24 jam. Kembali ke titik yang semula. 1 tahun kita bisa mengetahui 365 hari. 1 bulan kita bisa mengetahui 30 hari. 1 hari kita bisa mengetahui 24 jam. Tapi pertanyaan bagi kita semuanya, 1 minggu, 7 hari. Apakah kita bisa mengetahui dari mekanisme alam? Adakah dari kita yang bisa membuktikan bahwa 1 minggu itu 7 hari? Mengapa 1 minggu bukan 5 hari? Mengapa 1 minggu bukan 10 hari? Tapi mengapa 1 minggu 7 hari? Tidak ada satupun mekanisme alam yang bisa menyatakan 1 minggu 7 hari, bukan? Tapi kita bersyukur Tuhan memberikan referensi itu melalui firman Tuhan yang tertulis oleh seorang yang pemimpin yang sangat terkenal, yang mendapatkan ilham dari Tuhan, Musa bin Amram. Dia menuliskan dalam Kejadian pasal 1 tentang penciptaan dunia kita ini, bahwa Allah, Tuhan, menjadikan dunia ini selama 7 hari, bukan? Dan kalau kita lihat, ada mekanisme yang terjadi yang menolong satu mekanisme kepada mekanisme yang lain. Seperti hari pertama Tuhan jadikan terang. Tetapi di hari keempat, 3 hari kemudian, Tuhan menjadikan benda-benda penerang yang akan menentukan hari-hari, masa-masa yang tetap. Seperti 1 tahun tadi, seperti 1 bulan tadi, seperti 1 hari tadi. Saudaraku, ketika Tuhan jadikan 1 minggu itu 7 hari menjadikan dunia kita ini, di mana pada hari yang ke-7 diasingkan sendiri hari, walaupun dia tidak menciptakan sesuatu, dia memberikan waktu itu bagi kita semuanya. Ketika dia menyatakan bahwa 1 tahun ada 365 hari, ditambah dengan tahun kabisat ada 366 hari setiap 4 tahun sekali. Kita bersyukur kepada Tuhan. Di dalam firman Tuhan dinyatakan bahwa
ada 366 kalimat yang Tuhan ilhamkan kepada umat manusia, kepada hamba-hambanya untuk dituliskan dengan kata, jangan takut. Kita sudah pelajari bahwa COVID-19 membuat orang cemas, membuat manusia di dunia ini rasa takut. Dan semua orang ngeri, apakah saya bertemu dengan orang lain akan tertular dengan virus tersebut. Tapi ada 366 kalimat yang Tuhan ilhamkan kepada hamba-hambanya dengan kata, jangan takut. Artinya saudara-saudara, setiap hari, bahkan termasuk satu hari di tahun kabisat yang bertambah menjadi 366 hari. Setiap hari Tuhan berkata kepada kita, jangan takut. Saudara, kita bersyukur memiliki referensi ini. Sehingga tidak heran, kalender kita yang ada di rumah, walaupun di negara-negara yang menyatakan diri tidak percaya Tuhan sekalipun, kalender mereka tetap menyatakan 1 minggu itu 7 hari. Artinya, mereka tetap mengakui secara tidak sadar ada kuasa yang memberikan referensi tersebut bahwa 1 minggu itu 7 hari. Saudara, pekan penciptaan itu sudah dinyatakan dengan jelas dalam tulisan yang dituliskan diilhamkan kepada Musa bin Amram di buku Kejadian tadi. Di mana kita lihat bagaimana dia berhenti pada hari itu. Bukan cuma itu, dia berkati dan dia sucikan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang Allah mau beritahukan kepada kita semuanya tentang istirahat pada hari yang ketujuh itu. Seorang penulis yang terkenal di dalam Mazmur 127 ayat yang kedua dia mengatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara, kita sudah pelajari dalam pertemuan sebelumnya bahwa manusia, saudara dan saya, membutuhkan istirahat harian. Di mana ada 3 fungsi hormon yang diproduksi ketika kita tidak tidur cukup pada malam hari. Yaitu hormon natural killer cell, kemudian hormon melatonin, ada juga hormon pertumbuhan. Natural killer cell adalah merupakan bagian daripada pertahanan tubuh untuk melawan virus termasuk COVID-19 itu. Ketika kita tidur cukup pada malam hari, 7-8 jam, maka kita akan mendapatkan kekuatan terhadap virus COVID-19 itu sendiri. Dan ayat yang disampaikan sekarang ini, bahwa Allah hanya melakukan kepada kita ketika kita tidur. Kalau kita tidak tidur, Tuhan tidak bisa melakukannya. Walaupun kita bangun bekerja sampai jauh malam, mencari uang untuk bisa membeli makanan, tapi semuanya akan sia-sia kalau kita tidak tidur. Tapi mari kita lihat kalimat sebelumnya dalam ayat yang pertama yang ditulis oleh Daud bin Isai melalui tulisan dalam Mazmur 127 ayat 1 ini. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kalau kita hubungkan 2 kalimat ini, yang satu berbicara mengenai itu akan sia-sia ketika kita tidak tidur malam hari. Dan kalimat sebelumnya, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah dan yang mengawal kota, sia-sialah usaha itu. Ini sedang tidak berbicara mengenai bangunan rumah secara fisik. Tidak berbicara mengenai kota yang besar secara fisik. Ini sedang berbicara mengenai kromosom. Sel kita. Di mana di dalam sel kita, kalau saudara lihat di layar ini, setiap sel itu ada memiliki inti sel dan ada memiliki membrana sel. Di mana inti sel itu adalah merupakan rumah, pusat pemerintahan daripada sel tubuh kita. Membrana sel adalah merupakan pintu masuk
dari semua bahan-bahan ke dalam sel. Dan di sana ada pengawal yang berjaga-jaga. Ada reseptor yang bisa membuka dan menutup. Kalau itu cukup kuat pertahanannya, maka apapun yang akan masuk ke dalam sel akan dimusnahkan oleh sistem pertahanan tubuh kita. Saudaraku, setiap inti sel kita itu mengandung kromosom. Dan bila mana kita sakit, berarti ada yang salah dengan kromosom, atau yang lebih kecil lagi yang kita sebut dengan DNA itu. Ada gangguan di DNA kita yang akhirnya membuat kita sakit. Saudara, selain jam biologis atau istirahat harian, kita kenal dengan jam mingguan yang kita sebut dengan ritme sirkaseptan. Istirahat hari yang ketujuh. Dr. Franz Halbert dari University of Minnesota, dia meneliti dan menemukan bahwa manusia akan mencapai performa tertinggi atau bahkan juga memiliki performa yang terendah pada siklus hari yang ketujuh. Bila mana dia memiliki istirahat yang cukup pada hari yang ketujuh. Istirahat ini bukan hanya tidur, karena itu 1 hari penuh. Istirahat dari beban mental. Dia memiliki performa yang tinggi. Tapi kalau hari yang ketujuh itu dia gunakan pikirannya dipenuhi dengan stres, bahkan ada pekerjaan yang dilakukan seperti hari biasa, dia akan mencapai performa yang terendah. Luar biasa penelitian ini. Dia mengatakan juga bahwa dalam penelitian ini bahwa periode istirahat pada hari yang ketujuh akan mempengaruhi irama jantung. Kalau istirahatnya cukup baik dari pikirannya, jantungnya, iramanya makin baik. Kalau tidak, dia akan lebih buruk daripada yang istirahat. Begitu pula dengan tekanan darah, suhu tubuh, komposisi dan volume urin kita, dan pengaturan neurotransmitter, gelombang saraf dari otak ke sistem tubuh kita, bahkan hormon kortisol. Semua sangat dipengaruhi bila mana kita ada istirahat pada hari yang ketujuh atau kita tidak ada istirahat pada hari yang ketujuh. Kalau kita memiliki istirahat pada hari yang ketujuh, performa kita akan menjadi tinggi. Kalau kita tidak istirahat pada hari yang ketujuh, performa kita sebaliknya akan menjadi titik yang paling rendah. Yesaya 58 ayat 12 mengatakan, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletaki oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus dan membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Gen kita sudah rusak oleh karena generasi-generasi sebelum kita, yang diturunkan kepada kita oleh karena dosa itu. Tapi katanya engkau akan membangun reruntuhan itu yang sudah terjadi berabad-abad lamanya. Dari orang tua kita yang pertama yang berdosa sampai kita saat ini. Akan membetulkan jalan itu, memperbaiki tembok yang tembus. Artinya inti sel itu diperbaiki, bahkan pintu-pintu masuk ke dalam sel juga bisa diperbaiki. Kapan itu terjadi? Ayat yang ke-13 dari Yesaya 58. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan, hari kudus Tuhan hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan tidak mengurus urusanmu dan berkata omong kosong. Dan ayat selanjutnya, maka engkau akan bersenang-senang dalam ayat ke-14. Karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenang. Aku kata Tuhan juga akan memberikan makan engkau dari milik pusaka bapa leluhurmu. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Hubungan sangat erat. Bila mana kita mengistirahatkan pikiran kita dari masalah-masalah pribadi kita, dari kepentingan-kepentingan diri kita, dari nafsu kita, itu akan memperbaiki sistem kekebalan tubuh kita. Tapi bila mana kita tidak melakukannya di hari ketujuh itu, maka itu akan membuat kita pada posisi yang paling rendah. Saudara, Tuhan bukanlah majikan yang kejam, yang berkata, kerja terus, harus lebih lama lagi kita bekerja. Tuhan menawarkan istirahat mingguan, yaitu Sabat, hari yang ketujuh. Dalam Yohanes 14 ayat 27, seorang berkata dengan ilham Allah, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, kata Tuhan.
Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Istirahat 1 hari dalam 1 minggu. Itu wow banget. Kita berdoa. Kita akan tetap sehat. Dan bila mana kita sedang sakit saat ini, kita akan cepat pulih. Karena kita memiliki obat yang manjur. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa.